Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Saya Heni Prastiwi, calon guru penggerak Angkatan 10. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang sesi berbagi budaya positif di sekolah. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah guru-guru di sekolah belum memahami tentang konsep budaya positif, sehingga budaya positif akan sulit terwujud. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi daring saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 10. Saya share screen dulu nggih. On mic. Suaranya siapa? Suaranya mohon di-mute Bapak Ibu. Buat kesepakatan dulu aja, Miss. Buat kesepakatan, nggih. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Jos. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan materi dari modul 1.4, materi dari pendidikan calon guru penggerak modul 1.4. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tadi ada peserta yang ingin membuat keyakinan dulu. Kalau di sekolah itu di kelas namanya keyakinan kelas, karena ini di Zoom meeting maka namanya adalah keyakinan Zoom meeting, nggih. Sekilas saja, sebentar saja. Jadi dalam Zoom meeting kali ini saya harap Bapak Ibu nanti memute ya, memute audionya ya. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan silahkan acungkan tangan, diklik ada tangan di situ, silahkan diklik nanti supaya kalau mau bertanya atau menyampaikan sesuatu silahkan diklik di situ. Dua saja nggih keyakinan Zoom meeting kali ini. Bapak Ibu, saya akan langsung mulai ke materi hari ini.
Budaya positif. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum tahu, bertanya-tanya apa itu budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah. Untuk membentuk suatu budaya positif diperlukan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi peserta didik sehingga peserta didik nanti akan merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk membentuk lingkungan yang positif, aman dan nyaman itu yang diperlukan apa saja? Biasanya kita kaitkan dengan disiplin sekolah. Nah, disiplin sekolah. Maksudnya kalau seumpamanya ada peserta didik kita yang mungkin melanggar peraturan atau membuat temannya tidak nyaman, membuat suasana kelas tidak nyaman, pasti kita sebagai guru berusaha untuk mendisiplinkan siswa kita, peserta didik kita. Jadi erat kaitannya dengan disiplin sekolah. Nah, kemudian untuk mewujudkan disiplin sekolah, biasanya dikaitkan dengan kontrol guru. Kita sebagai guru berusaha untuk mengontrol peserta didik kita, supaya peserta didik kita tidak melakukan hal-hal yang membuat warga sekolah tidak merasa nyaman dan bisa menjadi kondisi yang tertib seperti itu. Nah, materi yang pertama adalah perubahan paradigma. Sebelum kita mulai masuk ke materi perubahan paradigma, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk membayangkan. Ini kegiatannya namanya cobalah buka. Jadi Bapak Ibu guru coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Coba dibayangkan ada sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena sangat penting benda itu untuk kehidupan Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu semua. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan itu? Atau Tidak. tidak, atau akan bertahan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Kalau tidak, kenapa Bu Yuni alasannya? Tidak mau dibuka kepalan tangannya. Katanya Bu Yuni tadi menjawab tidak. Kenapa Bu? Bisa menyampaikan alasan kenapa tidak mau membuka kepalan tangan Bu Yuni? Iya, karena yang saya genggam itu adalah milik saya yang paling berharga. Yang paling berharga. Meskipun sudah diiming-imingi akan dikasih uang mungkin Bu Yuni? Tidak, saya tetap pendirian saya. 1 miliar mungkin? Tidak. Oh, tetap tidak ya Bu. Jadi menurut Bu ini siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan Ibu Yuni? Saya sendiri. Bu Yuni sendiri, bagus sekali, sip. Jadi Bapak Ibu ya, di sini dalam perubahan paradigma teori kontrol, ini menegaskan bahwa guru dapat mengontrol murid itu cuma ilusi. Jadi tidak ada, guru itu tidak dapat mengontrol murid. Jadi kalau seumpamanya ada murid yang melakukan suatu hal mungkin kesalahan, kemudian guru menghukumnya, terus kemudian anak itu menurut, itu bukan karena guru bisa mengontrol murid, tetapi karena murid tersebut memilih untuk mengikuti gurunya. Ilusinya guru mengontrol murid, faktanya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilusi. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif ini maksudnya bujukan. Bujukan itu efektif dan bermanfaat. Itu cuma ilusi juga Bapak Ibu. Faktanya penguatan positif atau bujukan itu juga termasuk dari kontrol guru, berusaha mengontrol murid. Tetapi tidak akan efektif jika murid tersebut tidak mengizinkan Bapak Ibu guru untuk mempengaruhi mereka. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Nah, faktanya menggunakan kritik dan rasa bersalah itu hanya membuat murid merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Ilusi yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini banyak guru yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Memaksa murid melakukan ini, melakukan itu, belajar ini, belajar itu, padahal seperti kita tahu tugas utama seorang guru itu hanyalah menuntun peserta didik. Kemudian pilihan mereka untuk mengikuti tuntunan itu atau tidak. Dalam teori kontrol dipercaya bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, termasuk juga kebutuhan peserta didik. Jadi kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi nanti mereka mungkin melakukan sesuatu perilaku itu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan mereka ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang seperti itu. Atau kebutuhan karena ingin bersenang-senang contohnya. Jadi setiap perilaku orang itu dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memiliki point of view yang berbeda atau memiliki pendapat yang berbeda tentang segala sesuatu. Mungkin yang dilakukan peserta didik menurut mereka sudah yang terbaik dan menurut kita sebagai guru mungkin melihatnya salah. Kita harus mencari tahu bagaimana gambaran dari peserta didik tersebut. Kemudian teori kontrol yang ketiga juga berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, ini nanti juga seorang guru harus berusaha memahami pandangan peserta didiknya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya peserta didik yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Guru hanyalah menuntun mereka. Kemudian yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti orang lain tidak bisa mengontrol Bu Yuni untuk membuka kepala tangannya. Selanjutnya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan dihukum atau dibujuk, tetapi menggunakan kolaborasi atau kerjasama atau berembuk dengan peserta didik tersebut. Seperti apa yang mereka mau, bukan dihukum atau diberi bujukan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi kalau seumpamanya ada permasalahan antara dua pihak, kedua-duanya akan merasa diuntungkan. Seumpamanya ada peserta didik yang memukul temannya. Dua pihak tersebut dalam penyelesaiannya harus merasa menang-menang. Menang karena yang dipukul sudah mendapatkan kompensasi seumpamanya, dan yang memukul juga harus merasa menang karena berhasil menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu. Yang kedua, materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gozen, ini adalah pakar pendidikan. Keduanya itu mengartikan disiplin sebagai bentuk dari kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin yang menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gozen itu adalah bentuk kontrol diri sendiri. Kemudian tujuan mulia yang dimaksud ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi kalau seumpamanya seseorang memiliki nilai-nilai, seumpamanya nilai menghargai orang lain gitu, mereka percaya, mereka meyakini itu, maka mereka akan dengan sukarela begitu, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibujuk, mereka akan melakukan itu dengan sendirinya, dengan sadar. Kita menamakan nilai-nilai atau tujuan mulia itu dengan nama nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, diyakini oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sudah disepakati bersama, maksudnya diterima oleh
masyarakat luas, tidak memandang bangsa, agama, bahasa, latar belakang. Yang namanya nilai menghargai orang lain berarti tidak memandang bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Semua percaya bahwa itu termasuk nilai kebajikan, nilai suatu tujuan mulia seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada rasa disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang muncul dari motivasi internal peserta didik. Jadi mereka melakukan disiplin itu karena motivasi internal, bukan karena disuruh guru, dipaksa guru, dibujuk guru. Tapi mereka sadar karena mereka memiliki motivasi sendiri. Menurut Diane Gozen, cara untuk membangun motivasi intrinsik adalah dengan mengaitkan tujuan yang dimiliki dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi mengaitkan perilaku peserta didik dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Sebagai contoh, mereka melakukan tindakan pemukulan seperti itu. Kita sebagai guru dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai yang diyakini dia. Apakah menurutmu perbuatan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini? Kita harus menanyakan seperti itu supaya nanti terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, disiplin dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, orang dengan motivasi ini biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mereka takut dihukum, mereka takut merasa tidak nyaman. Seperti mungkin motivasi peserta didik saat datang ke sekolah, dan motivasi mereka karena takut dimarahi oleh guru kalau tidak datang atau takut dimarahi oleh orang tua kalau tidak berangkat sekolah, itu termasuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari orang luar. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan itu biasanya akan bertanya-tanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya berangkat ke sekolah, saya dapat imbalan apa? Saya dapat pujian seperti apa? Seperti itu. Jadi motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pengakuan, atau pujian dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, dalam motivasi ini seseorang itu bisa memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dalam dirinya sendiri. Oh, saya kalau berangkat ke sekolah saya akan jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Saya kalau melakukan ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Kalau saya melakukan piket setiap hari, kelas jadi bersih, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu berdasarkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian hubungan motivasi dan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi yang ketiga ini, mereka tidak akan terpengaruh oleh hukuman atau hadiah atau pujian, meskipun mereka tidak perlu dihukum, mereka akan tetap datang ke sekolah. Tidak dipuji, tidak diberi hadiah, mereka akan tetap belajar. Karena mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu nilai-nilai yang mereka percaya.
mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian penegakan disiplin di sekolah. Dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah, tindakan terhadap suatu pelanggaran atau suatu masalah itu pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan oleh guru. Jadi kalau ada anak melakukan pelanggaran atau masalah, membuat suatu masalah, biasanya guru akan memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Nah, dalam budaya positif di sekolah pada materi ini diperkenalkan suatu program disiplin positif yang kita namakan dengan restitusi. Jadi selain hukuman dan konsekuensi, kita juga dapat melaksanakan program restitusi untuk mendisiplinkan peserta didik. Kemudian ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sifatnya sudah terencana, sudah dibahas, sudah disepakati oleh peserta didik dan guru. Jadi peserta didik tahu kalau seumpamanya mereka tidak mengikuti pelajarannya Bu Heni, semuanya mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Seumpamanya mereka akan disuruh tinggal di kelas seperti itu. Kemudian kalau hukuman, peserta didik itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dalam hukuman, peserta didik kemungkinan mempunyai rasa sakit hati terhadap gurunya sehingga menimbulkan dendam seperti itu. Kalau dalam konsekuensi ini pada umumnya tidak menimbulkan dendam kepada peserta didik karena mereka sudah tahu apa yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan suatu pelanggaran seperti itu. Dan konsekuensi ini karena sudah disepakati bersama, jadi peserta didik tahu apa yang akan mereka dapatkan. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, saat melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran seperti mengobrol, maka peserta didik tersebut akan menerima konsekuensi kehilangan waktu bermainnya. Mereka harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Program yang ketiga, program untuk disiplin positif di sini yang ketiga, program bernama restitusi. Dalam restitusi, peserta didik diajak untuk berdiskusi, untuk belajar memecahkan masalah dan bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dalam restitusi peserta didik diajak, seperti apa kamu akan bertanggung jawab, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Nah, di sini guru mengarahkan peserta didik untuk mengaitkan perilaku mereka dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi sebelum melaksanakan restitusi, di suatu kelas sudah mempunyai suatu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Dan keyakinan kelas ini disusun bersama oleh peserta didik dan guru. Jadi nanti seumpamanya misalkan mereka melakukan suatu pelanggaran, sikap atau perilaku buruk mereka tersebut akan dikaitkan dengan keyakinan kelas mereka. Apa keyakinan kelas kita? Itu untuk mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Restitusi mendorong peserta didik untuk memiliki disiplin diri yang kuat dan menyadari bahwa mereka sendiri yang memegang kontrol atas diri mereka sendiri. Kemudian restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mendorong proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi untuk masalah, membantu peserta didik berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, memulihkan diri mereka sendiri setelah berbuat salah. Tujuan restitusi menjadikan peserta didik orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian murid belajar membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip menang-menang tadi, Bapak Ibu. Kemudian peserta didik tumbuh ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya. Mereka juga dapat belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Dengan restitusi, peserta didik belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin yang lainnya. Yang pertama, restitusi memperbaiki suatu hubungan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan ke peserta didik akan seperti apa, tanggung jawabmu seperti apa, akan menyelesaikan masalah ini seperti apa, gitu. Bukan dipaksa, bukan dihukum, atau bukan juga dibujuk seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi seperti yang di awal tadi Bapak Ibu, mungkin peserta didik melakukan sesuatu karena kebutuhannya belum terpenuhi. Restitusi ini mencari tahu kenapa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kok sampai melakukan suatu kesalahan seperti itu mungkin. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya untuk membentuk karakter peserta didik. Restitusi menguatkan karakter. Restitusi fokus pada solusi, fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah yang timbul. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, bagian yang penting dari program restitusi ini adalah membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Murid-murid pun juga demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan. Apa tujuan mulia dari peraturan. Nilai-nilai kebajikan ini dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Peserta didik perlu terlebih dahulu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang penting bagi dirinya agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Untuk proses pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan Bapak Ibu. Peraturan lebih rinci dan konkret. Sebagai contoh, mungkin peraturannya berbunyi hadir tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu, seperti itu. Nanti di keyakinan kelasnya bisa seperti menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Jadi kalau kita datang tepat waktu, itu berarti kita menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri juga. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi sebagai contoh saya tidak berlari di kelas, bisa dibuat dalam bentuk yang positif menjadi saya berjalan di dalam kelas, seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak perlu banyak-banyak, mungkin 3-7 butir keyakinan kelas supaya semua peserta didik, semua warga kelas mengingat dan dapat memahami keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari waktu ke waktu, tiap semester, tiap tahun ajaran baru selalu diperbarui secara bersama-sama.
Kemudian ini Bapak Ibu bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Mungkin peraturan akan berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya seperti itu. Nah, ini termasuk dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain berarti nilainya adalah menghormati orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan dirinya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya adalah untuk keselamatan dan untuk menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah untuk kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, untuk menghormati orang lain dan bersabar. Keyakinan peraturan untuk menggunakan masker, keyakinannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Peraturan untuk jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya adalah untuk keselamatan dan keamanan. Ini adalah contoh dari perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ya. Ini prosedurnya untuk membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama mempersilahkan semua peserta didik untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Semuanya boleh berpendapat. Yang kedua mencatat semua masukan peserta didik di papan tulis di mana semua peserta didik bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif seperti yang tadi. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada yang masih berupa peraturan, akan kita ganti. Kemudian ajak peserta didik untuk menemukan nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan sekolah. Contohnya yang tadi itu Bapak Ibu berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu keyakinan yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Kemudian langkah selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, peserta didik kemudian dipersilahkan meninjau ulang lagi, disetujui, dan mereka boleh menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi peserta didik menandatangani keyakinan kelas tersebut, guru juga menandatangani keyakinan tersebut sebagai bentuk kalau semua warga kelas menyepakati keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh peserta didik. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu disesuaikan dengan usia peserta didik. Jadi keyakinan kelas 1 mungkin bunyinya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, seperti itu. Untuk kelas 7 mungkin sudah untuk kelas 5 dulu mungkin selalu bersikap positif atau senantiasa menjadi diri yang terbaik. Nah, untuk yang kelas 7 mungkin sudah mengerti tentang hormat, rasa hormat, bekerja, diterima dan dimiliki, disesuaikan dengan usia peserta didik. Kemudian topik yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi tadi disebutkan bahwa setiap tindakan peserta didik adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin mereka melakukan perilaku yang termasuk menyimpang atau melakukan kenakalan seperti itu mungkin karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi di balik suatu tujuan, ada suatu tujuan di balik perilaku manusia. Peserta didik juga memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi dengan baik, maka peserta didik akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ketika tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mengalami emosi negatif seperti mereka merasa marah, bosan, sedih, kecewa, seperti itu. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang melanggar nilai kebajikan atau melanggar peraturan sekolah. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada lima kebutuhan dasar manusia yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini terkait dengan kesehatan, rumah, makanan, termasuk juga proses reproduksi, juga perasaan aman seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang.
Kebutuhan akan kasih sayang ini meliputi hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi suatu bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga melibatkan keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, atau kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi bisa, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat suatu perbedaan, bisa membuat suatu pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini maksudnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang menarik. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Jadi Bapak Ibu, mungkin dalam suatu sikap peserta didik, seumpamanya di kelas, mungkin mereka melakukan kegiatan yang tidak dia sukai oleh Bapak Ibu guru, bisa dicari dulu kebutuhan mana yang belum mereka penuhi. Sebagai contoh, mungkin si A tidak mendengarkan saat Bapak Ibu guru menerangkan seperti itu. Mungkin kalau seumpamanya kebutuhan akan kesenangan yang mereka cari, itu karena mungkin mereka merasa itu tidak menyenangkan, mendengarkan penjelasan guru itu tidak menyenangkan. Mereka butuh kegiatan yang lain seperti itu. Atau kalau seumpamanya kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang, mungkin mereka hanya mencari perhatian dari Bapak Ibu guru seperti itu. Yang kelima, materi tentang posisi kontrol. Jadi seorang guru itu memiliki berbagai macam posisi kontrol terhadap peserta didiknya. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemungkinan murid marah atau mendendam dan bersifat agresif. Guru sebagai penghukum biasanya akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Kemudian yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi seperti ini, guru biasanya bersuara lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, merasa menjadi orang yang gagal. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu daripada guru sebagai penghukum, karena emosi peserta didik akan tertanam rapat di dalam. Kata-kata guru sebagai pembuat rasa bersalah biasanya akan berbunyi, "Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahumu? Bagaimana kalau orang tua kamu sampai tahu kamu berbuat seperti ini?" Itu membuat peserta didik merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Nah, guru sebagai posisi teman ini berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan-bujukan. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Merasa akrab, merasa sebagai teman dari guru. Ini termasuk dampak yang positif Bapak Ibu. Tetapi sisi negatifnya, peserta didik itu akan merasa tergantung pada guru tersebut. Mereka biasanya akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti akan Bu Heni bantu bereskan." Seperti itu. Nah, yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini
menaati peraturan-peraturan. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Biasanya perkataannya datar, dengan ekspresi datar, tidak marah, juga tidak membuat peserta didik merasa bersalah. Biasanya yang diucapkan oleh seorang guru pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Pada posisi ini, guru membimbing murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, tetapi untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan murid bagaimana cara memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, seorang manajer itu biasanya akan berkata, apa yang kita yakini? Untuk menanyakan kembali keyakinan mereka, nilai-nilai yang peserta didik yakini. Biasanya dikembalikan ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa dirimu? Seperti apa dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, perlu disadari Bapak Ibu, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian di posisi manajer. Mungkin selama ini saya juga Bapak Ibu guru masih berada di posisi sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau atau pembuat rasa bersalah. Nah, tujuan yang paling utama dari seorang guru adalah untuk mencapai posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini cara membuat segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, tadi ada hukuman, ada bujukan, ada konsekuensi juga Bapak Ibu, dan ada juga restitusi. Nah, dalam program restitusi ini kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Seperti ini maksudnya Bapak Ibu, kalau seumpamanya peserta didik kita melakukan kesalahan, nah kita akan melakukan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua dengan memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu menstabilkan identitas? Jadi, menstabilkan identitas itu berdasarkan pada prinsip kalau berbuat kesalahan adalah sesuatu hal yang wajar, adalah bagian dari proses belajar. Jadi ketika peserta didik merasa bersalah, kita memberi pemahaman bahwa itu adalah suatu hal yang wajar. Itu adalah proses belajar. Jadi mereka tidak merasa takut menjadi stabil akhirnya. Dan ini juga menggeser identitas peserta didik dari yang gagal ke identitas sukses. Maksudnya identitas gagal itu adalah identitas ketika mereka merasa bersalah melakukan kesalahan. Nah, ke identitas sukses adalah identitas yang tidak apa-apa berbuat kesalahan. Itu suatu hal yang wajar seperti itu. Nah, ketika seseorang merasa bersalah, sedih, dan emosional, ketika semuanya peserta didik habis berkelahi dengan temannya, dia merasa emosional atau merasa sedih, kita sebaiknya membantu peserta didik itu untuk merasa tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu biasanya untuk menstabilkan identitas seorang guru itu akan mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu atau kita bisa menyelesaikan masalah ini.
Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Atau apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, tadi setelah menstabilkan identitas murid, setelah mereka merasa tenang, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Seperti itu. Dan validasi tindakan yang salah menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Jadi kita mencari tahu kenapa murid melakukan hal seperti itu. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terus kalimat yang biasanya disampaikan oleh guru dalam memvalidasi tindakan yang salah sebagai contoh, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Tapi kamu tidak melakukannya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini kan? Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita merasa menunjukkan kalau kita memahami alasan peserta didik melakukan suatu hal. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Jadi setelah distabilkan identitas murid, kita validasi tindakan yang salah untuk mengetahui alasannya, untuk memahami perasaan peserta didik. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan peserta didik. Nah, saat perilaku sudah divalidasi, identitas telah stabil, peserta didik telah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah tadi. Jadi, untuk menanyakan keyakinan itu untuk membuat peserta didik sadar bahwa oh aku telah melakukan sikap seperti ini tidak sesuai dengan keyakinanku, maka aku harus memperbaikinya seperti itu. Kalimat yang biasa dikatakan pada tahap ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, jika segitiga restitusi ini telah dilaksanakan, diharapkan peserta didik akan siap untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperbaiki perilaku mereka, menemukan solusi untuk memperbaiki permasalahan yang telah mereka buat, kemudian sehingga mereka merasa aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Jadi mereka akan muncul sebagai seorang pemenang. Mereka telah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu, sampai di sini materi kita tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, apa kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri? Bapak Yuki, silakan. Pak Yuki raise hand. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bapak. Ya, ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Kita tahu bahwasanya kita sebagai guru, bahwasanya dalam hal menerapkan segitiga restitusi itu kan mulai dari memfasilitasi untuk identitas, terus validasi tindakan, dan juga mengembalikan lagi ke keyakinan yang baik lah intinya. Secara pribadi saya sendiri, karena sebagai orang tua juga, kadang itu penerapan kita terhadap siswa dan anak kita sendiri itu berbeda dalam hal menerapkan restitusi tentunya. Itu apakah normal? Pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, kalau
penerapan restitusi entah dengan anak ataupun dengan siswa, boleh nggak semuanya tidak berurutan? Kalau materinya kan yang saya tahu yang pertama itu kan mengembalikan pada identitas siswa, terus memvalidasi tindakan yang salah dan juga keyakinan. Itu kalau langkahnya tidak berurutan, boleh nggak Bu? Kira-kira? Cukup itu saja. Oke. Kalau menurut saya Bapak, posisi kontrol guru kan ada berbagai macam, nggih. Ada 5, ada sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Mungkin kalau di rumah terhadap anak, mungkin kita biasanya memposisikan diri kita seperti apa, seperti itu. Apakah sebagai penghukum? Kalau sebagai penghukum, di rumah dengan anak, anaknya berbuat salah dihukum, dimarahi, seperti itu. Sedangkan di sekolah juga sama, posisi kontrol itu juga ada 5 seperti itu. Nah, biasanya kita memposisikan diri kita sebagai guru dan sebagai orang tua, apakah berbeda atau tidak? Nah, itu balik lagi kepada diri kita. Mungkin kalau kepada anak kita di rumah kita lebih sebagai teman karena sudah sehari-hari bertemu, sudah kenal gitu. Jadi lebih bersikap sebagai teman. Kalau dia sekolah mungkin ada yang sebagai penghukum. Termasuk saya ini, saya sering sebagai penghukum Bapak. Makanya anak-anak kadang tidak suka terhadap saya atau dendam gitu mungkin ya, memunculkan rasa dendam. Nah, dengan mempelajari 5 posisi ini kita bisa menyesuaikan. Mungkin juga sulit untuk dilakukan karena ini juga terkait dengan emosi kita mungkin ya Bapak. Kadang kita lupa, oh saya sudah marah-marah gitu, padahal saya ini harus menjadi seorang manajer seperti itu. Yang kita inginkan kan ingin menjadi seorang manajer. Jadi mungkin kita lupa waktu itu. Sudah marah-marah, sudah atau kita kebablasan, terlalu akrab dengan peserta didik, kita bersifat sebagai teman seperti itu. Padahal saya ingin menjadi seorang manajer seperti itu. Jadi itu menurut saya terkait dengan latihan kita sebagai guru untuk berlatih terus bagaimana untuk menerapkan posisi sebagai manajer seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang segitiga restitusi, nggih. Kalau di materi guru penggerak itu tidak uh, tidak perlu dijalankan semuanya, tiga-tiganya juga tidak apa-apa, Bapak. Mungkin kalau sudah hafal gitu ya, gurunya sudah berpengalaman atau sudah banyak latihan gitu, mungkin tidak perlu menstabilkan identitas lagi atau langsung ditanyakan keyakinannya anak juga boleh. Tidak harus segitiga itu dilaksanakan. Saat anak melakukan kesalahan mungkin atau saat kesalahannya tidak terlalu besar atau saat semuanya cuma kesalahan oh cuma seperti itu sih gitu. Kita mungkin bisa langsung menanyakan, ayo keyakinan kelas kita seperti apa gitu. Tidak harus mulai memvalidasi tindakan yang salah, tidak harus distabilkan dulu identitasnya, langsung menanyakan keyakinan kelas, mungkin bisa. Dan di materi guru penggerak juga bisa dilaksanakan. Tidak harus tiga-tiganya dilaksanakan, seperti itu. Terima kasih Pak Yuki atas pertanyaannya. Terima kasih Bu. Sudah Pak, mungkin ada tambahan? Apa ya? Kalau tambahnya tadi ada sedikit. Saya lebih setuju katanya Bu Miss Heni itu tadi sebagai penghukum. Soalnya kalau dari saya pribadi sendiri memperhatikan lingkungan sekolah saya terutama. Kalau semuanya tidak ada sosok istilahnya yang ditakuti sama anak-anak di sekolah. Terkadang itu anak-anak ya liar intinya. Jadi saya itu seringnya kalaupun menempatkan kontrol itu saya kasih karena di SD saya berikan kesempatan 3 kali kesalahan. Intinya dalam hal memperingatkan juga ataupun membuat kesalahan. Itu seringnya kayak gitu. Namun kalau menghukum saya juga lebih sering melaksanakan sih, lebih daripada guru-guru yang lain ya. Di sisi lain kita perlu yang namanya disiplin itu tidak hanya kata-kata saja, tapi harus tindakan kayak gitu. Terus
Yang mempengaruhi juga ya memang benar kebutuhan dasar siswa itu beda-beda. Antara siswa kelas bawah sama kelas atas ya sangat berbeda lagi. Pola pikirnya mereka yang kelas 1 ya harus nuntun sekali. Kalau nggak dituntun, nggak diingatkan berulang kali. Terlebih lagi kalau kondisi orang tuanya tidak bisa mendidik juga, ya PR besar biasanya buat gurunya. Itu sih saya setuju juga sih kalau Miss Heni laksanakan hukuman ke siswa, saya lebih condong setuju kayak gitu. Terima kasih. Nggih. Nggih, tapi perlu diingat Bapak, itu menurut teori itu tidak memunculkan motivasi internal di dalam diri peserta didik. Jadi kita harus melakukan yang memunculkan motivasi internal dengan mengaitkan nilai-nilai yang mereka yakini. Nggih. Dan Betul. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin menutup dengan apa ya namanya? Kesan. Jadi tugas kita itu sebagai seorang guru itu ternyata hanyalah menuntun, Bapak Ibu, hanyalah menuntun peserta didik. Jadi tidak boleh kita memaksakan peserta didik harus sesuai yang seperti kita inginkan, tapi kita harus hanya menuntun mereka. Mungkin Bapak Ibu kadang-kadang merasa jengkel atau marah karena mereka tidak melakukan sesuatu seperti yang Bapak Ibu inginkan. Kita harus ingat bahwa tugas kita ini hanyalah menuntun. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni kemarin masuk ke kelasnya Ikli waktu jam istirahat. Ikli tidak ada di kelas. Teman-teman bilang Ikli pulang ya. Ya, Bu, maafkan saya, Bu. Oke, Bu Heni di sini bukan untuk menyalahkan ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu wajar. Ikli pulang pasti ada alasannya kan? Iya, Bu, saya pulang karena di desa saya ada karnaval, Bu. Oh, jadi kamu pulang ingin lihat karnaval ya? Ya, Bu. Lalu apakah orang tuanya Ikli tahu kalau Ikli pulang? Tidak, Bu. Saya bilang ke orang tua kalau pulang lebih awal karena ada rapat ibu. Oh, jadi begitu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percayai? Mana yang belum Ikli tunjukkan? Kita harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, Bu Heni senang Ikli ingat dengan keyakinan kelas kita. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya. Ya, kalau begitu, bagaimana kalau kita memperbaiki masalah ini? Ikli akan jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Ya, benar. Kalau begitu, bagaimana kita akan memperbaiki masalah ini? Saya akan jujur pada orang tua saya. Saya juga akan bertanya pada teman tentang materi pelajaran kemarin. Baik,
Hani hargai usaha itu untuk memperbaiki masalah ini. Nanti Bu Hani akan menghubungi orang tuamu juga ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang Ibu boleh kembali istirahat.